di sini dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Dewi Novitasari, NPM 19410032. Dan anggota dari kelompok kami ada Asa Lofiah, NPM 19410038, Pramesti Ode Majendra 19410116, Yulianto Ari 16410178. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Tahu? Saya, Ibu. Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan tentang fenomena. Ya, bagus. Ada lagi yang tahu tentang apa itu teks eksplanasi? Saya, Ibu. Ya, apa? Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan tentang sebab akibat dari suatu fenomena. Ya, betul sekali anak-anak. Teks eksplanasi itu adalah suatu teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya sesuatu. Bisa merupakan fenomena sosial, ataupun tentang budaya yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya teks eksplanasi itu bersinggungan dengan pertanyaan sebab akibat dan bagaimana yang biasanya berisi tentang deskripsi. Nah, hal tersebut yang dilakukan oleh ibu guru merupakan tahap pembelajaran yang berupa tahap pembangunan konteks. Lanjut, kita membahas tentang ciri-ciri ya. Ada yang tahu apa saja ciri-ciri dari teks eksplanasi? Saya, Bu. Ciri teks eksplanasi yang pertama. Ya, silakan. Ciri teks eksplanasi yang pertama itu memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Lalu ada menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Ya, betul sekali. Ada lagi yang tahu apa itu ciri-ciri dari teks eksplanasi? Saya, Ibu. Ya, silakan. Ciri teks eksplanasi yang pertama, struktur terdiri dari pernyataan umum, proses atau deretan penjelas dan penutup. Yang kedua, memuat informasi bersifat keilmuan. Ya, betul sekali. Ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama, ada struktur terdiri dari pernyataan umum, proses atau deretan penjelas, dan penutup. Terus yang kedua, memuat informasi sesungguhnya atau informasi secara fakta. Terus yang ketiga ada memuat informasi bersifat keilmuan. Nah, biasanya informasi bersifat keilmuan ini tentang sains. Terus yang keempat, yang terakhir, ada menjelaskan suatu kondisi fenomena. Nah, sekarang kita lanjut membahas struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, yaitu pernyataan umum. Terus yang kedua, ada interpretasi. Yang ketiga, ada penjelas. Nah, ibu guru memberikan penjelasan mengenai ciri-ciri kebahasaan dan memberikan contoh teks eksplanasi merupakan tahapan pembelajaran berupa tahap pemodelan teks. Ibu akan menunjukkan contoh dari teks eksplanasi tentang banjir bandang.
Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Dalam arti, air mengalir. Kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Nah, kalian anak-anak, silakan identifikasi sedikit dibacakannya. Saya bisa, Bu. Ya, silakan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Itu sebab akibat, Bu. Ya, baik, betul sekali. Ada lagi yang bisa mengidentifikasinya? Saya, Bu. Ya, silakan. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Dalam arti, air mengalir. Kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Nah, itu merupakan identifikasi fenomena. Ya, betul sekali. Selanjutnya, peserta didik mengidentifikasi teks eksplanasi secara bersama-sama, yaitu dengan teks berjudul Banjir. Nah, berhubung waktunya sudah habis, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Carilah teks eksplanasi, terserah kalian mau fenomena alam, fenomena sosial, ataupun budaya yang ada di kehidupan kalian. Cari teks eksplanasi tersebut dan identifikasi ke dalam struktur terus penjelasan. Nah, selanjutnya yang dilakukan oleh ibu guru yaitu memberikan tugas secara individu. Membuat teks eksplanasi itu merupakan tahap pembelajaran berupa tahap membangun teks secara mandiri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.